Ya, kita semua tahu kalau di round ketiga nanti tantangan akan semakin berat. Selain bertemu dengan tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang dan Australia, ingat, kita adalah tim paling bontot dari segi ranking FIFA. Maka dari itu, penambahan skuad saya rasa sangat diperlukan demi mampu bersaing di grup C nantinya. Meski sampai detik ini belum ada yang diperkenalkan sebagai pemain baru Timnas Indonesia, namun percayalah kalau PSSI sudah mempersiapkan kejutan dengan pemain-pemain terbaiknya. Salah satunya adalah Kapten Timnas U19 Belanda. Melihat manuver senyap yang dilakukan PSSI, membuat negara-negara di Asia macam Jepang, Cina, hingga Australia memberikan pujian kepada Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Coach Shin telah siap menghadapi tantangan berat di grup C, babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dan beliau secara tulus meminta doa dan dukungan dari semua masyarakat tanah air untuk itu. Karena beliau pun sadar kalau tantangan di depan mata sangat-sangat berat, dan melihat gimana lawan-lawan Indonesia di grup C, ya memang sangat berat sih. Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Sedangkan Bahrain dan Cina juga bagaimanapun masih merupakan tim yang punya reputasi di Asia. Sedangkan Indonesia ibarat bocah kemarin sore yang baru bangkit dari masa kegelapan dan sedang dalam masa pertumbuhan untuk jadi lebih dewasa. Meskipun menjadi tim paling rendah dari segi ranking FIFA, namun Indonesia diyakini bakal menjadi batu sandungan tim-tim elit di grup C nanti. Apalagi saat ini PSSI sedang mengupayakan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia, terutama mendatangkan pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Ya, seperti kita ketahui jika PSSI sampai detik ini diketahui masih terus berupaya untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan berjuang di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, apapun caranya, memang Indonesia butuh pemain baru, karena fair aja, dengan kedalaman skuad yang sekarang emang masih kurang gitu loh. Terutama ketimpangan yang terjadi di antara skuad inti dan cadangan. Melihat padatnya jadwal yang ada, terus level lawan yang dihadapi, ya emang sudah seharusnya PSSI menambah kekuatan agar Coach Shin sendiri nantinya lebih mudah untuk mengatur game plan yang ada. Lebih lanjut, menanggapi segala pertanyaan yang ada, Exco PSSI Arya Sinulinga dalam podcastnya mengatakan kalau udah ada 2 nama yang dokumennya sudah diurus. Dan beliau juga mengatakan soal nama-nama pemain baru yang jarang sekali disorot media. Selain itu, beliau juga menyebut jika pemain yang sudah diurus ini posisinya tengah sama belakang. Kemudian untuk posisi penyerang, Pak Arya menegaskan sampai sekarang PSSI masih berusaha keras untuk menyiapkan nama terbaik. Dan pastinya itu termasuk nama Ole Romeni yang baru saja kemarin ketemu JXS dan foto bareng sama fans Timnas Indonesia usai laga FC Utrecht versus Venezia. Selain Ole Romeni mungkin masih ada beberapa nama yang kayaknya bisa menjadi solusi di lini depan, seperti penyerang FC20 dan Roots yang emang jarang sekali dibahas, tapi bisa jadi dia yang tiba-tiba masuk. Lalu untuk posisi tengah, bisa jadi nama-nama macam Delano van der Heyden, Eliano Reinders, hingga Jero Redewald malah bisa aja masuk. Dan untuk posisi belakang, jika yang paling sering dibahas kan Kevin Dix sama Max Hugers, tapi jika pemain yang jarang dibahas kan ada Pascal Struijk, Jaden Osterwolde, hingga Jensen Silk. Dan yang paling mengejutkan, PSSI bahkan mengincar Kapten Timnas U19 Belanda, Mike Klein. Mike Klein merupakan salah satu talenta terbaik di Belanda. Statusnya yang pernah menjabat sebagai Kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan Timnas Belanda kelompok umur U17 dan U19 adalah tolak ukurnya. Ia menjabat sebagai kapten saat Timnas Belanda U17 finish runner-up di Piala Eropa U17 2022. Intinya, siapapun nanti yang masuk kami percaya itulah yang terbaik yang bisa diupayakan PSSI untuk saat ini.
Dan jika melihat gimana manuver PSSI dalam mode senyap, pastilah semua negara-negara lainnya di Asia cukup khawatir. Terutama ya lawan Indonesia di grup C nanti. Sebab bagaimanapun mereka semua sudah mempelajari skuad Indonesia yang main di round kedua kemarin. Dan jika ada pemain baru masuk, terlebih kualitasnya memang grade A bagi Indonesia, sudah pasti itu akan menambah PR lagi bagi tim analis masing-masing tim. Ya boleh dibilang, jika paling enggak ada 2-3 pemain baru aja buat main di bulan September. Maka peluang Indonesia untuk bisa mencuri poin di Arab Saudi serta menang melawan Australia di kandang, kami rasa lebih realistis digapai. Barulah semoga di bulan Oktober dan November akan ada penambahan pemain-pemain baru lagi. Jelas apapun yang terjadi, sekali lagi kedalaman skuad adalah salah satu kunci bagi Indonesia kalau mau berbicara banyak di round ketiga nanti. Dan intinya semua hal yang akan dilakukan PSSI untuk bisa membuat Indonesia berbicara banyak di round ketiga nanti, harapannya tentu saja pemain-pemain yang masuk nantinya kualitasnya minimal bisa seperti level Tom Haye, CSS, Ragnar Oratmangun, ataupun Kelvin Verdong. Mereka gak butuh waktu lama-lama buat adaptasi soal permainan sehingga langsung bisa klop dan bantu timnas Indonesia bersaing di round ketiga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.